Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kapasitor. Saya punya dua buah soal. Soal yang pertama itu terkait dengan bagaimana menentukan kapasitansi kapasitor. Kemudian di soal yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan besar muatan dan tegangan pada kapasitor. Kita mulai dengan soal yang pertama ya. Tentukanlah berapa besar kapasitansi total. Ya, yang ditanyakan adalah kapasitansi totalnya pada rangkaian kapasitor di bawah ini. Sini ada sumber tegangan 100 volt dihubungkan dengan kapasitor C1. Kemudian kapasitor C1 dihubungkan dengan kapasitor C2 dan C3, yang mana keduanya dihubungkan secara paralel. Dia dihubungkan bergandengan ya, C2 dan C3, makanya paralel. Kemudian kapasitor C2 dan C3 itu dihubungkan dengan kapasitor C4. Baik, untuk menjawab soal ini ya, menentukan C total ya, maka yang pertama teman-teman lakukan adalah menyederhanakan rangkaiannya. Jadi rangkaiannya disederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyederhanakannya? Caranya adalah menghitung nilai kapasitansi pengganti untuk kapasitor yang terhubung secara paralel. Dan untuk soal yang ini, berarti yang pertama teman-teman hitung adalah yang bagian ini ya. Hitung dulu CP-nya, kapasitansi yang paralelnya. Itu sama dengan C2 plus C3 ya, dijumlahkan kapasitor. C2-nya 15, kemudian C3-nya 5. Sehingga CP-nya itu sama dengan 20, satuannya adalah mikrofarad. Kenapa satuannya mikro? Karena di sini C2-nya juga mikro ya, kemudian C3-nya juga mikro, sehingga nanti satuan akhirnya juga sama, mikrofarad. Nah, setelah teman-teman menentukan nilai CP, maka rangkaian yang ini bisa lebih sederhana, menjadi seperti ini ya. Ini tetap. Ini adalah sumber tegangannya 100 volt tadi. Kemudian di sini adalah C1. C1 nilainya adalah 10 mikrofarad ya. Kemudian yang di sini adalah, di sini berarti diganti menjadi CP. CP-nya besarnya adalah 20 mikrofarad ya. Kemudian CP dihubungkan dengan ini adalah C4, besarnya adalah 20 mikrofarad. Kemudian yang ini dihubungkan ke sini. Nah, sekarang rangkaiannya menjadi lebih sederhana ya. Nah, dari sini maka kita bisa langsung ya dapat menghitung C totalnya. Karena di sini C1, CP dan C4 ini ketiga-tiganya dihubungkan secara seri. Nah, pada kapasitor yang bukan secara seri, maka untuk menentukan C totalnya bisa menggunakan persamaan ini, sepercetot ya. Itu sama dengan kapasitor yang pertama, berarti seper C1 dijumlahkan dengan kapasitor yang kedua, di sini ada CP, jadi seper CP dijumlahkan dengan kapasitor yang ketiga di sini. Ini adalah C4, dijumlahkan dengan seper C4. Sama dengan ini seper 10 dijumlahkan dengan seper 20 dijumlahkan dengan seper 20. Kita samakan penyebutnya 20 ya. 20 bagi 10 2 kali 1 2. Jumlahkan 20 bagi 21 kali 1 1. Ini sama 1. Ini berarti 4 per 20. Nah, ini masih dalam bentuk seper cetot ya, sepercetot. Untuk menentukan cetotnya, maka tinggal teman-teman balik saja. Kalau ini 4 per 20, berarti dibalik menjadi 20 per 4. Sama dengan 5, satuannya adalah mikrofarad. Oke, sudah terjawab ya. Jadi 4 buah kapasitor ini, C1, C2, C3, dan C4, itu ketika dia dihubungkan seperti ini, nilai kapasitansi totalnya
besarnya adalah 5 mikrofarad. Sekarang kita akan beralih ke soal yang kedua. Tentukanlah berapa besar muatan Q total, berarti muatan totalnya. Q total, kemudian Q1, ini muatan pada kapasitor C1, Q2, Q3, dan Q4, serta tegangan ya. Oh, tadi yang pertama itu adalah muatannya, yang kedua adalah tegangannya. Tegangan V1, V2, V3, dan V4 pada rangkaian di bawah ini. Nah, untuk rangkaiannya ini sebetulnya sama seperti yang soal sebelumnya ya. Jadi ada sumber tegangan 100 volt dihubungkan dengan kapasitor C1, C2, C3, dan C4. Karena kebetulan rangkaian kapasitornya ini adalah rangkaian campuran ya. Jadi ada yang dihubungkan seri, ada yang dihubungkan paralel. Maka mau tidak mau teman-teman itu harus mengingat kembali bagaimana sifat atau karakteristik muatan ya, bagaimana sifat atau karakteristik muatan dan tegangan ya pada kapasitor yang dihubungkan secara seri dan paralel. Nah, ini adalah sifat atau karakteristik dari rangkaian kapasitor yang dihubungkan secara seri dan paralel ya. Kita bahas yang pertama dulu untuk yang dihubungkan secara seri ya. Nah, ini. Misalkan ada 3 buah kapasitor C1, C2, dan C3 dihubungkan secara seri, maka ketiga kapasitor ini bisa saya ganti menjadi seperti ini ya. Saya ganti nilai kapasitansinya menjadi CS. Nah, untuk muatan listriknya ketika dihubungkan secara seri, maka dia akan sama ya. Jadi pada CS ini kan dia punya muatan sebanyak QS ya. Nah, muatan QS ini dia akan sama dengan muatan pada Q1, akan sama dengan muatan pada Q2, dan akan sama dengan muatan pada Q3 ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang kapasitor dihubungkan secara seri. Sekarang bagaimana ketika dihubungkan secara paralel ya. Misalkan ada ini ya. Ada C1, C2, dan C3 dihubungkan secara paralel. Untuk kapasitor yang dihubungkan secara paralel, maka yang sama adalah tegangannya ya. Di ini ketiga kapasitor ini kan bisa saya ganti rangkaiannya menjadi seperti ini ya. Nah, ini saya ganti menjadi CP. Nah, CP ini dia punya tegangan, besarnya adalah VP. Nah, tegangan pada VV nilainya akan sama dengan tegangan pada C1 di sini ya. Nah, V1 akan sama dengan tegangan pada C2 atau V2 akan sama dengan V3. Seperti ini ya. Nah, ini adalah sifat muatan listrik dan tegangan ya, pada kapasitor yang dihubungkan secara seri dan paralel. Sekarang kita akan kembali lagi ke soal ya. Jadi di soal yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa untuk rangkaian ini itu kan bisa saya rubah menjadi seperti ini ya. Ini adalah C1, kemudian ini adalah CP, dan ini adalah C4. Ini sumber tegangannya 100 volt. Nah, rangkaian ini juga bisa saya sederhanakan kembali karena tadi kita sudah menghitung C totalnya ya. Jadi seperti ini. Ini sumber tegangan DC-nya 100 volt dan ini adalah C totalnya. Besarnya adalah 5 mikrofarad. Nah, yang ditanyakan pertama kali adalah nilai Q totalnya ya. Nah, berarti muatan pada kapasitor ini ya. Q totalnya berapa? Set. Oke, untuk menentukan Q total, teman-teman harus mengingat lagi ya, bagaimana hubungan antara muatan, tegangan, dan kapasitansi. Jadi hubungan ketiga besaran tersebut kan Q sama dengan C kali V ya. Q sama dengan C kali V.
Nah, ketika yang ditanyakan adalah Q totalnya, itu sama dengan C-nya adalah C total, kemudian V-nya adalah V totalnya. V total di sini berarti V yang di sini ya. Nah, C totalnya sudah kita dapatkan tadi, nilainya 5 ya. 5, kemudian V-nya 100 ya. Dikali 100 sama dengan 500. Karena tadi C totalnya dalam mikro, berarti Q totalnya juga satuannya dalam mikro coulomb. Nah, ini adalah nilai Q totalnya. Oke, Q total sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Q1, Q2, Q3, dan Q4? Nah, tadi untuk rangkaiannya dihubungkan secara seri, itu kan muatannya sama ya. Q1, Q2, Q3 ya. Berarti untuk yang ini, muatan Q total itu akan sama dengan yang ini ya. Q1 akan sama dengan Qp akan sama dengan Q4, yaitu besarnya sama dengan 500 mikrocoulomb. Oke, kita sudah dapatkan nilai Q1 dan Q4. Nah, selanjutnya kita cari tegangannya dulu. Nah, dari persamaan ini kan kalau yang ditanyakan tegangannya, berarti V itu sama dengan Q ya, dibagi dengan C. Nah, dari sini maka ketika yang ditanyakan adalah V1 itu sama dengan apa? V1 nya sama dengan Q1 per C1. Q1 nya 500 mikrocoulomb ya, satu saja satuannya mikrocoulomb. Kemudian C1 nya, C1 yang ini ya, mikrofarad ya, 10 mikrofarad. Nah, mikronya bisa dicoret sehingga dari sini ini juga bisa ya, nolnya bisa coret. Ini hasilnya adalah 50. Satuannya untuk tegangan adalah volt. Nah, V1 sudah kita dapatkan, nilainya adalah 50 volt. Nah, kemudian yang selanjutnya kita cari Vp ya. Vp-nya itu sama dengan berarti Qp dibagi dengan Cp. Qp-nya tadi 500 mikrofarad mikrocoulomb ya, dibagi dengan Cp-nya 20 mikrofarad. Coret 50 dibagi 2 25 volt. Ini Vv, kemudian V4 ya. V4 itu sama dengan Q4 per C4. Q4 nya 500 mikrocoulomb ya, dibagi dengan C4 nya 20 mikrofarad. Coret ini juga 25 volt. Oke, dari sini maka yang sudah kita dapatkan adalah nilai V1 ya, ini ya, dan V4 ya, V4 kita dapatkan. Oke, ada 4 besaran lagi yang belum kita peroleh ya, yaitu Q2, Q3, V2 dan V3. Nah, untuk memperoleh keempat besaran tersebut, maka mau tidak mau kita harus balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Saya balik ke sini. Nah, tadi ketika dia itu paralel, yang sama kan tegangannya. Tegangannya tadi untuk Vp itu kan 25 volt ya. Nah, berarti V2 di sini itu juga nilainya 25 volt, kemudian V3 di sini juga sama 25 volt ya. Jadi V2 dan V3 sudah kita peroleh dari sifat tegangan pada rangkaian paralel. Nah, sekarang bagaimana dengan muatannya? Muatan Q3. Q3 kita bisa gunakan persamaan ini ya. C kali V, berarti C-nya C3 dikali V-nya V3. C3-nya
5 ya, 5. Kemudian V3 nya itu 25, itu sama dengan 125, satuannya adalah mikrocoulomb ya. Kemudian Q2 nya ya, tadi kelewat, harusnya Q2 dulu yang cari. Q2 sama dengan C2 kali V2, C2 nya 15 ya, kemudian V2 nya 25, sama dengan hasilnya adalah 370. Oke, dari sini sudah terjawab semuanya ya. Q2, Q3 nya sudah terjawab. Besarnya adalah untuk Q2 375 mikrocoulomb dan Q3 nya adalah 125 mikrocoulomb. Baik, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.